إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال في كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Hadirin dimuliakan Allah SWT, kita duduk di sini sama-sama adalah untuk satu usaha yang besar, usaha yang sangat besar, yaitu usaha hidayah. Bila hidayah ini masuk di dalam hati seseorang, maka dia akan mengenal keagungan Allah. Dia akan yakin kepada Allah. Dia akan mencintai Allah. Dia akan takut kepada Allah. Dia akan punya kefahaman bahwa alam semesta ini ciptaan Allah, diatur oleh Allah, dikendalikan oleh Allah. Wahdahu la syarikalah, hanya Allah sendiri yang mengatur segalanya. Hanya Allah sendiri yang menentukan segalanya. Kalau ada yang hidup, maka hanya Allah lah yang menghidupkan. Kalau ada yang mati, hanya Allah lah yang mematikan. Kalau ada yang mulia, hanya Allah lah yang memuliakan. Kalau ada yang hina, hanyalah Allah yang menghinakan. Kalau ada yang ada, hanyalah Allah yang mengadakan. Ini kalau hidayah masuk dalam hati, akan punya kefahaman bahwa dunia ini ada yang ngatur. Setiap aturan mesti ada yang ngatur. Matahari ada aturannya, bulan ada aturannya, bintang-bintang ada aturannya, jantung ada aturannya, paru-paru ada aturannya, tumbuh-tumbuhan ada aturannya, sampai perkara yang terkecil daripada makhluk ini, atom-atom yang terkecil ada aturannya, menunjukkan semua ada yang ngatur. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bila orang ini ada hidayah di dalam hatinya. Anak-anak kita sekolah di sekolahan-sekolahan, mereka belajar macam-macam ilmu alam, ilmu biologi, ilmu kimia, ilmu fisika. Belajar berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Mereka duduk di laboratorium bertahun-tahun. Ini menunjukkan apa kalau mereka mau berpikir? Menunjukkan alam semesta ini ada yang ngatur. Ada tertibnya sehingga bisa dipelajari. Ada aturannya sehingga bisa dipelajari. Tapi sayangnya, manusia ini cuma belajar aturan-aturan yang ada di alam semesta ini, sampai lupa kepada yang menciptakan aturan itu. Inilah musibah yang paling besar kepada manusia. Sibuk dengan dunia sampai lupa dengan yang menciptakan dunia. Sibuk dengan sistem-sistem
aturan-aturan yang ada di dunia ini sampai lupa kepada yang mengaturnya. Orang ahli ilmu falak ngitung bintang, ngitung matahari, sampai per detik dihitung. Perjalanan matahari setiap detik berapa kilometer, perjalanan bulan dihitung, sampai lupa. Cuman ngitung bulan, ngitung bintang, ngitung matahari, sampai lupa siapa yang menciptakan ini semua, yang membuat aturan-aturan ini semua. Allah Ta'ala, maka inilah yang dikatakan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kalau orang yang dikasih hidayah oleh Allah mempelajari tubuh manusia untuk mengenal yang menciptakan manusia, yaitu Allah SWT. Mempelajari dunia untuk mengenal yang menciptakan dunia. Tapi kalau orang yang tidak dapat hidayat mempelajari dunia untuk dunia, akhirnya meninggal dunia. Ya, berputar mempelajari dunia untuk dunia, mempelajari manusia untuk manusia. Lah orang yang dapat hidayah tidak mengenal makhluk untuk sebagai jalan mengenal Khalik, mengenal penciptanya. Sehingga tambah mengenal makhluk, tambah mengenal kepada Khaliknya. Ini kalau orang dapat hidayah. Tambah tahu keindahan makhluk, tambah yakin atas keindahan penciptanya. Sekejap dia terpesona dengan makhluk, tapi sekejap saja kemudian terpesona dengan yang menciptakan makhluk. Ini orang kalau dapat hidayat. Kalau tidak dapat hidayat, dari makhluk ke makhluk, terus putar begitu aja, dari makhluk ke makhluk, dari makhluk ke makhluk. Hatinya dipenuhi dengan keyakinan, kefahaman kepada makhluk. Sehingga lupa kepada penciptanya, kepada Allah SWT. Oleh karena ta'ala, hidayah ini yang bisa memberikan hanya Allah SWT. Allah ini punya asma al-zahir yang jelas. Tapi juga Allah ini punya asma al-batin, yang batin, yang tidak kelihatan. Bagi orang yang beriman, bagi orang yang dapat hidayat, Allah ini al-zahir jelas sekali. Adillah isyad dalam Al-Quran. Apakah ada keraguan di dalam adanya Allah? Bagi orang yang ada hidayah dalam hatinya jelas. Keagungan Allah, kehebatan Allah, kekuasaan Allah jelas. Tapi bagi orang yang tidak dapat hidayat, al-batin, sama sekali tidak ada. Seperti orang-orang ateis, orang-orang komunis. Kalau orang matanya itu melek, matanya sehat, maka matahari, bulan, rumah-rumah, manusia jelas. Tapi kalau orang itu matanya buta, mereka, walaupun dikasih penjelasan berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, di sana itu ada matahari yang cemerlang, di sana ada bulan yang indah, di sana ada gedung-gedung yang megah. Maka alah, apa tuh kamu itu? Semua itu hitam, ya. Semua itu hitam. Nggak ada yang ganteng, nggak ada yang cantik, nggak ada yang buruk. Pokoknya hitam, semua hitam. Karena matanya memang sudah rusak. Begitu juga kalau hati
tidak ada hidayah itu seperti itu. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi tidak ingat Allah SWT. Terasa Allah itu jauh. Bahkan kalau sudah terlalu gelap akan mengingkari Allah SWT. Tetapi kalau hidayah ada dalam hati seseorang, Allah itu jelas. Sehingga seolah-olah melihat Allah. Bukan melihat Allah, seolah-olah melihat Allah. Wa'budillah ka'annaka tarah. Sembahlah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Bukan melihat Allah seolah-olah. Karena manusia ini tidak akan bisa melihat Allah sebelum pindah ke alam akhirat. Kekuatan jasad manusia ini tidak mampu. Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam ya, minta kepada Allah SWT supaya bisa melihat Allah. Maka Allah berfirman, saya akan menampakkan zatku kepada gunung. Kamu lihat apa yang akan terjadi. Begitu Allah menampakkan zatnya dalam gunung, maka gunung hancur, tidak kuat. Satu-satunya manusia yang di dunia sudah melihat langsung Allah itu adalah baginda Muhammad SAW. Ketika beliau dikasih kekuatan yang luar biasa oleh Allah, sehingga menembus 7 petala langit sampai Sidratul Muntaha pada malam Isra Mi'raj. Yang lain sampai nabi-nabi pun di dunia belum. Kalau dengan mata, tapi kalau dengan hati, orang yang beriman melihat Allah dengan hatinya, keyakinannya yang sempurna sehingga seolah-olah melihat Allah SWT. Seolah-olah melihat Allah SWT, saking yakinnya. Karena dia merasakan Allah SWT yang menciptakan dia, menciptakan semuanya, mengatur semuanya. Kodrat Allah berjalan di mana-mana, sampai di bulu-bulunya, sampai di tulang-tulangnya. Kodrat Allah berjalan. Bagaimana dia tidak yakin kepada Allah? Ini kalau orang hatinya bersih, ada nur hidayah itu seperti itu. Sehingga kata Imam Ghazali, kalau orang itu dapat hidayah, melihat manusia itu seperti boneka-boneka yang tangannya, talinya, tangannya, kakinya, mulutnya, matanya ditali dengan benang-benang dari langit. Dengan benang-benang dari langit digerakkan dari langit saja. Dia tidak bisa gerak sendiri. Begitulah hakikatnya manusia. Tidak bisa bergerak apa-apa tanpa pertolongan Allah SWT. La haula wa la quwwata illa billah. Di sini ini yang harus kita pahami betul, malaikat. Kalau orang berbicara Allah yang menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan manusia, ini hampir semua orang tuh langsung paham. Allah yang mengatur bulan, Allah yang mengatur bintang. Ini semua orang langsung pahami, karena tidak ada satu orang pun yang pernah merasa mengatur matahari bulan. Tapi kalau sudah kaitan dengan manusia, nah ini. Di sini manusia ini banyak yang salah paham. Dikira manusia itu bisa berbuat sendiri tanpa kehendak Allah SWT. Maka untuk khusus mengenai manusia ini,
Baginda Nabi alaihi salatu wasallam mengajari kita kalimat ini, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan tanpa pertolongan Allah. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Kamu semua tidak bisa berkehendak apa-apa tanpa kehendak Allah. Di menungso iki karep tok ya gak iso nek gak ditulung karo Allah. Kadang-kadang weteng luwe. Tapi gak pengen mangan. Menurut saya aneh nggih. Sampeyan tahu mboten weteng luwe tapi gak dian mangan. Mesti tahu kabeh wong niki. Nek nudune iki karep tok ya ora iso. Nek gak ditulung karo Allah karep tok ya ora iso. Eneng karep nek gak ditulung karo Allah ya ora iso. Pengen turu ora iso turu. Pengen melek ora iso melek, gitu. Sampeyan mriki ra pengen melek kabeh ta jane asli, gitu. Tapi nyatane ora iso melek, gitu. Goso bengi kon turu ora iso turu, lho. Masya Allah. Tapi yang sedang. Si manusia ini semulaikan Allah Ta'ala sampai hatinya ini pun dia tidak bisa mengendalikan. Yang tadinya semangat tahu-tahu jadi loyo, yang tadinya lurus tahu-tahu jadi belok, yang tadinya belok tahu-tahu jadi lurus, yang tadinya senang tahu-tahu jadi benci, yang tadinya benci tahu-tahu jadi senang. Hati manusia ini, hati anak Adam, kata baginda Nabi alaihi salatu wasallam, adalah baina isbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa sya'. Dibulak-balikkan dengan kudrat Allah, menurut kehendak Allah. Maka dulu ada pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu punya keponakan, family lah, namanya Asif bin Barkhaya. Lah Asif ini akalnya ini setengah mati, ya. Dinasihati sama Nabi Sulaiman, ya masih nakal terus saja. Dinasihati masih nakal, dinasihati nakal lagi. Sampai akhirnya Nabi Sulaiman itu marah. Asif, kamu ini harus berhenti. Kalau tidak azab Allah akan datang nih. Maka Asif itu akhirnya ketakutan. Dia lari ke puncak gunung. Ya Allah, Engkau ini adalah Tuhanku, aku ini adalah hamba-Mu ya Allah. Engkau Tuhanku, aku hamba-Mu ya Allah. Engkau menyuruh aku taubat, tapi kalau Engkau tidak menolong aku bisa taubat, bagaimana saya bisa taubat? Dia menangis di puncak gunung. Akhirnya pulang-pulang sudah jadi wali. Ya, coba saya melihat. Sampai doanya bisa mendatangkan kerajaan Bilqis, Asif bin Barkhaya. Jadi walaupun kita ini ngantuan, preman, ya kan. Ndonga ning Gusti Allah, ya kan. Doa kepada Allah. Memang kita ini tidak bisa merubah diri kita sendiri tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Maka doa nangis pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tolonglah aku. Ya Allah, kasihlah hidayat aku, ya Allah. Bila Engkau tidak kasih hidayat aku, ya Allah, terus bagaimana saya ini? Ya Allah, kasihlah hidayat aku, kasihlah hidayat aku. Terus doa. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Hidayat yang milik yang punya cuma Allah. Maka untuk mendapatkan hidayat
pertama kali kita ini harus selalu doa kepada Allah. Ya Allah berikanlah hidayah, ya Allah berikan hidayah, ya Allah berikan hidayah. Mazalal abdu yaqulu ya Allah, ya Allah, ya Allah hatta yujibahu. Tidak henti-hentinya seorang hamba itu mengucapkan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akhirnya doanya diterima juga oleh Allah. Sekarang ini kita ini apa masalah kita yang terbesar hari ini? Ada orang tuh punya pikiran masalah saya ini kula niki enten masalah Pak Kiai. Ini ngopo to utang kula kathah. Ya. Nyuwun amalan, ya. Ngoten niku wong niki masalah niku. Kula niki dereng gadah omah, ya. Eneng neh sing di omah kalau enten masalah adol omah ra payu-payu ngene. Jadi duwe omah ya masalah, gak duwe omah ya masalah ngene. Kadang-kadang ngrungokne omonge wong mumet mulai dhewe, Pak, ngene. Sekarang ini masalah kita ini sebetulnya apa, teman-teman? Masalah kita ini sebetulnya masalah yang terbesar bagi kita ini semua, kan? Bagaimana hidayah itu ada dalam hati kita. Inilah masalah yang terbesar. Kita ini masih kebingungan, kita ini masih dalam keguncangan, kita ini masih dalam kesumpekan. Ini gara-gara semuanya itu masalahnya hidayah itu masih kurang yang ada dalam hati kita. Seperti lampu itu baru 5 watt mendrip, ya. Sehingga tidak bisa melihat jelas keagungan Allah, qudrat Allah. Karena lampunya cuma 5 watt. Nah kalau lampunya ini 1000 watt jelas. Oh, tiba ini kita tak kira wingi opo gitu. Bosok lampune padang aja ketok. Kalau orang itu hidup memuliakan Allah Ta'ala dalam kegelapan atau di dalam sinar yang kurang, maka ini tembok dikira genderuwo gitu. Dia takut lari, ada apa? Ada genderuwo gitu. Ada tongkat dikira ular, ada temannya sendiri dikira musuh, ya kan? Ada boneka besar dikira ini raksasa, ya. Yang butuh gede, gitu. Nah setelah memulaikan Allah Ta'ala, cahaya terang benderang, oh itu boneka, ya kan? Oh itu tembok, oh itu apa? Begitu juga kalau hati ini ada hidayah dalam hati yang sempurna, maka akan lihat, oh ini semua makhluk semua, tidak bisa apa-apa tanpa kehendak Allah. Ini makhluk semua, ya. Ini dunia, tidak ada apa-apanya. Setelah dunia ini ada yang lebih hebat, yang luar biasa hebatnya, yaitu negeri akhirat. Memuliakan Allah SWT, maka minta hidayah kepada Allah. Dan kita kalau minta hidayah, jangan minta untuk dirinya sendiri. Minta hidayah untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk seluruh umat. Supaya nanti kalau orang-orang dapat hidayah, kalau Allah menurunkan hidayah kepada siapa saja, nah kita ikut dapat bagiannya, dapat pahalanya. Karena kita ikut berdoa, ikut minta. Dan kalau kita ini banyak doa untuk orang lain, para malaikat akan doa untuk kita. Dalam satu hadis ini, ya Allah berikan hidayah untuk diriku, ya Allah berikan hidayah untuk keluargaku, berikan hidayah untuk tetangga-tetanggaku, berikan hidayah untuk para ulama, untuk santri-santri mereka, berikan hidayah untuk para umara, berikan hidayah untuk pegawai-pegawai mereka. Turunkan hidayah untuk wanita-wanita kita, pemuda-pemuda kita, untuk anak-anak kita. Ya Allah turunkan hidayah. Doa yang panjang-panjang minta hidayah. Dan orang itu tidak akan minta hidayah panjang-panjang
Kalau dia ini belum tahu kepentingannya, keagungannya hidayat. Karena orang itu kalau sudah dapat hidayat, maknanya dia akan selamat selama-lamanya. Kalau orang ini dapat hidayat, berarti dia akan mengenal Allah. Kemudian dia akan taat perintah-perintah Allah, akan jadi kekasih-kekasih Allah. Maka ada seorang itu doa, ya Allah berikan hidayah, ya Allah berikan hidayah, ya Allah berikan hidayah. Sampai bertahun-tahun. Bertahun-tahun terus doanya itu, ya Allah berikan hidayah, ya Allah berikan hidayah, ya Allah berikan hidayah. Maka seseorang itu sampai heran. Kamu tuh kok doa satu itu aja kok diulang-ulang bertahun-tahun kok nggak bosen-bosen tuh kamu itu, ya kan? Maka orang tadi mengatakan, kamu tahu? Apakah kamu tahu apa yang saya minta itu? Ya hidayat. Ya, apakah kamu tahu hidayat itu apa? Ya belum tahu ya, maka dari itu kamu heran. Ini perkara besar hidayat ini. Karena kalau hidayat itu diberikan oleh Allah kepada seseorang, dia akan mengenal Allah, dia akan taat kepada Allah, dia akan menjauhi larangan Allah, dia akan jadi walinya Allah, akan jadi kekasihnya Allah, dia akan masuk surga Allah, dia akan berjumpa dengan Allah, dapat ridha Allah, dia akan kumpul dengan para nabi di surga Allah SWT. Ini bukan main-main. Kalau kamu minta hidayah ini 1.000.000 tahun pun itu semestinya kamu tidak bosan-bosan. Ini perkara besar. Kalau kita ini memikirkan mengenai hidayah ini siang dan malam, itu bukan perkara besar mereka. Mesti harus begitu. Nah, sekarang orang itu pahamnya kalau ada uang semua beres. Maka akhirnya mikirkan uang, ya. Terus mikir uang. Doa juga doa minta uang. Kalau ketemu orang-orang soleh juga suruh didoakan supaya banyak uang, ya. Terus karena dia ini mikir kalau uang ada selesai masalah. Padahal semula kan kalau kita mau berpikir itu masalah-masalah di dunia ini kebanyakannya sebab uang. Bukan kok uang menyelesaikan masalah. Orang bertengkar, orang perang, orang bercerai, gitu, gara-gara uang. Nah kok katanya uang menyelesaikan masalah, malah nggak perkara jadi masalah. Tapi orang tidak paham. Karena keyakinannya sudah keyakinan yang fasid, yang keliru. Sehingga perasaannya kalau ada uang selesai masalah. Umpama keluarga saya ini banyak uang itu akan rukun. Biasanya siapa? Justru orang-orang yang banyak uang itu yang biasa bertengkar satu sama lain. Memuliakan Allah SWT itu di Irian, di daerah pertambangan emas, di Kalimantan, di Sulawesi, daerah-daerah pertambangan emas yang banyak uangnya. Tiap hari pembunuhan, tiap hari perampokan. Tapi orang ini juga tidak kapok-kapok, katanya uang menyelesaikan masalah. Yang muliakan Allah SWT, masalah ini akan selesai bila hidayah datang dalam hati kita. Maka usaha yang terpenting adalah usaha hidayah. Usaha hidayah ini yang pertama dengan doa hidayah. Kemudian usaha hidayah yang kedua, mengamalkan amalan-amalan orang-orang yang dicintai oleh Allah, yaitu baginda Muhammad SAW dan para sahabatnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala
tidak akan memberikan hidayat kecuali kepada orang-orang yang dicintai. Lah kalau kita ini ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, buatlah amalan seperti amalannya orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka Allah berfirman, "Wattabi'uhu la'allakum tahtadun." Ikutilah Muhammad, kamu akan dapat hidayah. Pasti akan dapat hidayah. Sejauh mana orang itu berpegang dengan sunnah, sejauh mana orang itu berpegang pada sunnah, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, amalan-amalan Nabi, sejauh itu pula nur hidayah akan datang dalam hatinya. Amalkan Allah SWT. Dulu pada tahun 1000 Hijrah, itu di India itu ada seorang ulama yang namanya Syekh Ahmad Al-Faruqi. Beliau ini Masya Allah, orangnya itu penuh dengan nur, sehingga raja-raja pada masuk Islam di tangan beliau. Banyak orang dapat hidayah sebab beliau. Beliau ini orangnya itu amalannya yang paling tampak itu berpegang dengan sunnah itu luar biasa. Sampai beliau ini pernah mengatakan, saya ini pernah masuk WC dengan kaki kanan. Karena lupa. Masuk WC kaki kanan. Hari itu langsung ruhaniyah saya ini jadi lemah. Ruhaniyah saya jadi lemah. Kekuatan ruhaniyah saya jadi lemah. Padahal karena lupa. Ini Syekh Ahmad Faruqi ini Masya Allah, ceritanya ajib-ajib mereka. Dia dimasukkan penjara oleh raja pada waktu itu. Malah orang-orang penjara pada masuk Islam semua. Sehingga penjara itu berubah jadi pesantren. Coba ini, orang kalau sudah jadi asbab hidayat, dibuang neng dia jadi hidayat. Sampai rajanya pun akhirnya jadi muridnya. Ini diantara amalannya karena berpegang dengan sunnah itu dengan teliti. Sampai pernah beliau ini menyuruh muridnya untuk masak. Ditanya, kamu ambil cengkehnya berapa biji? 8 biji, Syekh. Masya Allah. Kamu ini belum tahu pentingnya sunnah. Apakah kamu tidak pernah mendengar bahwa Allah itu ganjil dan suka dengan yang ganjil? Innallaha witr yuhibbul witr. Kenapa kamu tidak ambil 7 atau 5? Allah suka dengan yang ganjil. Bayangkan, kalau Allah sudah suka itu, subhanallah. Kalau Allah sudah suka ini bagaimana jadinya ini? Ini alamat untung dunia, untung akhirat ini. Kalau sudah Allah suka. Innallaha witr yuhibbul witr. Hari ini semulaikan umat Islam ini dijauhkan oleh syaitan daripada sunnah-sunnah Nabi, diremehkan sunnah-sunnah. Padahal sunnah itu mendatangkan kecintaan Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita ikut sunnah, Allah mencintai kamu. Tapi setan itu selalu usaha bagaimana kita meninggalkan sunnah. Walaupun kita sudah tahu adab tidur umpamanya. Coba kalau malam istimewa, malam Jumat itu, berapa orang yang adab tidur? Kita ini tidak tahu nilainya. Nah, kalau kamu itu tidur dicintai oleh Allah. Kalau kamu mati, insya Allah langsung ke surga, dicintai oleh Allah. Ya kan?
Tapi kalau tidur sampai naik dhewe, apa meneh karo nyapa kono kuwi nggih, masyaallah ya. Jadi sunnah malaikat Allah Subhanahu wa taala kita ini harus tahu nilai sunnah. Dan kita amalkan sunnah ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, karena mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai utusan Allah Subhanahu wa taala. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena pertimbangan-pertimbangan lain. Man tashabbaha biqaumin fa minhum. Siapa yang niru-niru satu kaum digolongkan golongan mereka. Tapi ini harus diamalkan semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Aku tak anggo sorban sing gede, sing dianggap karbon jos, ya. Wah, ini sing gawat iki, ya. Gawat. Oleh karena ta'ala itu namanya kepalanya ada sunnahnya, hatinya ada bid'ahnya itu. Ya. Mengamalkan sunnah semata-mata karena mencintai apa yang dicintai oleh Allah SWT, bukan karena pertimbangan-pertimbangan yang lain. Pakai kopiah itu juga sudah satu sunnah. Pakai sarung itu juga satu sunnah. Nabi juga sering pakai sarung. Ini malaikat Allah Ta'ala. Sunnah apa saja, yang kecil-kecil, yang besar-besar. Jangan menganggap ada sunnah kecil. Sekecil-kecilnya sunnah lebih mahal daripada dunia dengan segala isinya. Ya, Masya Allah. Bahkan kata para ulama, sekecil-kecilnya sunnah lebih mahal dari surga katanya. Subhanallah, lebih mahal dari surga. Ini orang yang tidak paham ini bagaimana ini. Katanya para ulama, karena surga itu kesenangannya manusia, sedangkan sunnah Nabi itu kesenangannya Allah. Ya. Maka nilainya sunnah itu lebih besar dari surga katanya. Terus bagaimana kita ini sebenarnya? Kalau sudah mikir begitu tuh, terasa kita ini betul-betul tolol betul-betul kita ini. Ya malaikat. Wis jenis orang Jawa blas gitu. Nah, malaikat Allah Ta'ala, kalau ada orang tuh pagi-pagi bawa uang dari rumahnya, bawa uang satu koper ratusan ribu tok. Setelah itu uang itu dibuang di tong sampah, berung, terus ditinggal jalan. Kira-kira kita bagaimana? Wong edan. Barang berharga kok dibuang? Ini orang gila. Nah, kalau ada orang membuang sunnah, kita katakan bagaimana mereka? Bagaimana kira-kira? Kalau dikatakan gila, mau apa enggak? Sebetulnya itu lebih gila lagi. Cuman karena temannya banyak, ya, sehingga tidak dianggap gila. Ya. Masalahnya temannya banyak. Cuman itu aja masalahnya. Jadi dulu waktu saya masih sekolah di Ibtidaiyah, kalau mau pulang itu supaya nggak dimarahi gurunya, satu kelas diajak pulang semua. Ya. Kalau yang pulang satu, dimarahi sama gurunya. Yang pulang sak kelas pulang semua, ya, nggak dimarahi. Ini maling kalau temannya banyak itu jadi bener. Ya. Gila kalau temannya banyak dianggap waras. Coba semalekan. Inilah dunia ini semalekan. Maka Allah SWT ngutus nabi-nabi, rasul-rasul supaya kita ini tidak ikut umumnya manusia ini. Wa in tuti aktsara man fil ardi
yudillu kang sabilillah. Kalau kamu ikut kebanyakan orang yang di muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Banyak uang ini pikirannya usume ngeten, nah zamane ngeten, ya kuwi arep kesasar. Gitu. Kalau karena kebanyakan manusia ini lalai, kebanyakan manusia itu tidak tahu. Kalau ikut kebanyakan manusia, dia akan tersesat. Yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini amal-amal sunnah kita pentingkan. Sunnah yang zahir, sunnah yang batin, sunnah yang ada dalam hati, sunnah yang batin itu. Di antaranya sunnah batin ya, yakin kepada Allah, mencintai Allah, takut kepada Allah, rindu kepada Allah, sayang kepada umat. Ini sunnah yang batin. Ini sunnah yang tertinggi. Sunnah yang ada dalam hati ini sunnah yang tertinggi. Karena itu tempatnya iman. Semua sunnah-sunnah, semua amal-amal Nabi, semua ada dipenuhi dengan barokah. Memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, memuliakan usaha hidayat itu adalah dengan kita ini mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mujahadah itu apa, memuliakan? Tidak terpengaruh, menolak nafsu kita, kemauan kita, kebiasaan kita demi ikut perintah Allah. Itu namanya mujahadah. Mujahadah itu bukan bersusah payah. Mujahadah itu menolak nafsu kita, kemauan kita, pikiran kita demi ikut perintah. Nah, itu namanya mujahadah. Walaupun susah payah, kalau tidak ikut perintah namanya bukan mujahadah. Hanya ada orang sholat, wah sholatnya ini panjang sekali. Tapi waktunya sholat itu habis asar namanya. Ya. Ini bukan mujahadah namanya. Malah dia ini dosa. Habis asar nggak boleh sholat sunnah. Kecuali kalau ada sebabnya. Jadi mujahadah itu menolak pikiran kita, menolak nafsu kita, keinginan kita demi ikut perintah. Itu namanya mujahadah. Nabi Musa alaihissalam ketika diperintah oleh Allah untuk melemparkan tongkat, maka tongkatnya jadi ular. Maka Nabi Musa lari. Beliau menggunakan otaknya. Beliau lari. Karena ular ini kelihatannya mau menerkam beliau, maka beliau lari. Tapi di tengah-tengah beliau lari, datang perintah Allah. Khudha wa la takhaf. Ambil itu ular, jangan kamu takut. Ini namanya mujahadah, teman-teman. Maka perasaannya ditentang, rasa takutnya ditentang, pikirannya ditentang. Ini kalau saya tidak lari, mampus saya diterkam ular. Ini pikirannya ditentang. Perasaannya, takutnya ditentang. Karena apa? Karena perintah Allah. Suruh megang ular, langsung dipegang ular. Nah, ini namanya mujahadah. Tahu-tahu jadi tongkat lagi. Karena perintah Allah itu ada dua sebenarnya, kata para ulama. Ada perintah Allah yang sesuai dengan akal, sesuai dengan keinginan manusia. Ada perintah Allah yang tidak sesuai dengan keinginan dan akal manusia. Jadi perintah Allah itu bukan semua masuk akal, ada yang tidak masuk akal. Akal ini tidak nyampe. Ada perintah itu yang enak, kulu washrobu, ya. Makanlah, minumlah, masya Allah. Ya.
Ini perintah yang enak. Perintah kawin, enak. Bangkihu ma tabalakum minan nisa. Kawino wis. Nah, ini perintahnya. Kabeh wong siap nglakoni, gitu. Perintah yang sesuai dengan nafsu dan akal manusia. Ini juga banyak perintah yang begini ini. Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau selesai sholat Jumat, bertebarlah di muka bumi, cari rezeki yang halal, anugerah Allah. Nah ini cocok ini. Langsung assalamualaikum, langsung wis. Sampai lupa dengan perintah yang lain, wa idza qudiyatis sholatu fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Bahwa perintah zikir setelah sholat itu juga ada. Tapi ini kadang-kadang tidak cocok dengan nafsu. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Lah kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita ini harus mengikuti perintah Allah yang cocok dengan kemauan kita, nafsu kita dan pikiran kita, atau perintah Allah yang tidak sesuai, tidak cocok dengan pikiran dan nafsu kita. Baru namanya itu jadi hamba. Hamba Allah yang sebenarnya. Kalau kita ini hanya mengikuti yang cocok dengan pikiran kita dan nafsu kita, itu namanya kita ini hawa pikiran dan hawa nafsu kita. Hamba pikiran dan hamba nafsu kita. Ini berarti belum ada ketaatan. Kalaupun tidak ada perintah Allah wa kulu washrabu, makanlah dan minumlah, ya kita ini akan makan terus dan minum juga kan. Ini perintah sing cocok karo pikirane dhewe wis kabeh wong nglakoni. Sampai wong kafir pun nglakoni. Ya mujahadah itu yang akan mendatangkan hidayah itu. Kalau kita ini berani taat kepada Allah dalam hal-hal yang pikiran kita ini tidak sesuai, hati kita tidak sesuai, kemauan kita tidak sesuai. Nah itu nanti kita akan dapat pengalaman. Kata Maulana Umar rahimahullah, barang siapa meninggalkan tertib-tertib yang zahir, yang sesuai dengan akal dia, demi karena ikut perintah Allah, maka dia nanti akan dapat pengalaman pertolongan Allah yang gaib. Ini rumus kata Maulana Umar. Nek gue pengen duwe pengalaman gaib. Maka iman ini walaupun dibicara, tapi nek orang tahu oleh pengalaman niki dereng kenceng tenan dereng. Kadang-kadang cek jelewar, karena cek urung tahu ruh pengalaman. Pembicaraan dengan pengalaman itu lain. Lah kalau iman sudah mendapatkan pengalaman, nah ini baru iman itu jadi kokoh. Ya bagaimana supaya mendapatkan pengalaman? Kalau kita mengikuti perintah Allah SWT yang bertentangan dengan tertib-tertib zahir, tertib-tertib yang sesuai dengan akal kita tinggalkan demi ikut perintah. Nanti dapat pengalaman. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak ya, yang ganteng, yang cakep, yang soleh. Ini kalau menurut tertib zahir, menurut akal ya dipelihara, dididik, disayangi supaya nanti jadi penerusnya. Itu yang cocok dengan akal. Tapi tiba-tiba datang perintah Allah kepada Nabi Ibrahim tidak sesuai dengan akal. Anaknya suruh nyembelih. Ibrahim alaihissalam mengerjakan perintah Allah dengan ridho, dengan ikhlas. Akhirnya dapat pengalaman yang luar biasa. Karena dia mengikuti perintah Allah yang luar biasa, maka dapat pengalaman yang luar biasa. Nah kalau kita ini mengikuti perintah Allah yang biasa-biasa saja,
Dia akan dapat pengalaman yang biasa-biasa saja. Ma jazaa'ul ihsan illal ihsan. Balasan Allah itu menurut amalannya. Kalau kamu taat kepada Allah dalam hal-hal yang tidak masuk akal, maka kamu akan datang pertolongan Allah kepada kamu yang nggak masuk akal juga. Anaknya disembelih malah tidak mati, malah panjang umur jadi nabi. Malah anaknya yang satu ketika dikorbankan untuk Allah bukan malah habis, malah ditambah lagi anak jadi dua, yaitu Ishak alaihissalatu wassalam. Ini karena Ibrahim alaihissalatu wassalam mengikuti perintah Allah yang tidak masuk akal, tidak sesuai dengan nafsu. Akhirnya datang pertolongan Allah yang tidak masuk akal juga. Duwe gak duwe, kesempatan gak duwe, tapi niat pokoknya akar metu 4 bulan. Lah sangu piro, pokoknya aku niat. Yes. Sak duweku kok arep mangkat. Nah ini jenenge taat perintah Allah yang tidak masuk akal. Ini harus mangkat delok duwike piro, gak sido, kurang duwike sih. Mangkat guys. Terus dirubah niate. Tahun ngarep mawon kula insyaallah. Dirubah niatnya. Ya, tahun ngarep begitu juga. Terjadi masalah-masalah lagi, dirubah lagi niatnya. Akhirnya orang yang seperti ini tidak dapat pengalaman. Tidak dapat pengalaman. Tapi orang itu yang punya niat yang kokoh, saya akan amalkan agama Allah, akan perjuangkan agama Allah, apapun yang terjadi. Dengan semata-mata mencari ridho Allah, nanti dia akan dapat pengalaman. Namanya Allah SWT. Makanya para masyayikh kita ini ngasih tertib-tertib kita yang kadang-kadang tidak masuk akal. Kalau kamu mau keluar jalan Allah sudah niat, pertama kali kamu doa, dan yang kedua kali amal makomi kamu kuatkan, amal masjid, amal rumah kamu sempurnakan. Kemudian banyak puasa. Nah, doa-doanya orang puasa itu makbul. Ini masih semua masih diterima, masih agak mudah diterima. Iya, bener ini. Kemudian kamu banyak sedekah katanya. Nah, ini nggak pada masuk akal ya. Yang ini kita suruh cari bekal untuk keluar kok malah suruh banyak sedekah, bagaimana? Ya. Karena sudah mulai karena Allah, orang yang banyak sedekah akan diberkati rezekinya. Yang mulai karena Allah, tapi sedekah dengan tertib. Jangan disedekahkan semua. Ya. Sebagaimana yang diceritakan dalam fadilah sedekah itu, ada orang yang sawahnya itu diistimewakan oleh Allah. Allah kirim malaikat untuk mengairi sawahnya. Ditanya, kamu ini amalannya apa? Sehingga malaikat diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala mengairi sawah kamu. Oh, amalan saya ini kalau saya panen, hasil panen saya bagi 3. Yang sepertiga untuk modal nggarap sawah lagi. Yang sepertiga untuk keluarga. Yang sepertiga fi sabilillah. Subhanallah. Jangan sampai kita sedekahkan semua, akhirnya kita minta-minta. Karena kesemangatan. Ya, ini tidak tertib syariat. Tapi ini sebetulnya tidak perlu dibicarakan. Karena tidak ada yang mengorbankan hartanya semua, nggak ada. Ya. Ini sebakhil kabeh. Ya.
Ini kan cerita-cerita untuk orang-orang yang semangat pengorbanannya tinggi seperti para sahabat, sehingga oleh Nabi Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu mau korbankan seluruh harta, maka Nabi mengatakan jangan, sepertiga saja. Nah kalau kita ini, Masya Allah ya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu telah mengorbankan seluruh hartanya. Tapi semula kan memang tingkatan rohani Abu Bakar itu sudah lain. Beliau dengan seluruh keluarganya ini memang tingkatan rohaninya sudah luar biasa. Sehingga bukan hanya dia sendiri, beliau, anaknya, istrinya, semuanya rohaninya sudah sangat tinggi. Sehingga oleh Nabi diizinkan untuk mengorbankan seluruh hartanya. Tapi kalau saat Ibnu Waqqas radhiyallahu ta'ala belum diizinkan, sepertiga saja. Itu memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini namanya mujahadah. Kita ini baru mau belajar mujahadah. Nanti kita akan dapat pengalaman. Nahan nafsu. Ini ada seorang ulama ini cerita. Saya ini biasanya kalau makan itu tidak ada nafsu. Makan tuh males, nggak ada nafsu. Tapi satu hari ada orang ngasih makanan saya, langsung gairah nafsu saya itu timbul, ingin makan.